Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembahasan tentang pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar. Kita fokus pada pembagian bentuk akar karena pada materi ini yang paling sering dan paling banyak keluar bentuk-bentuk soalnya, baik itu dalam ujian-ujian ulangan harian maupun dalam ujian tengah semester atau ujian semester. Bahkan di ujian-ujian nasional beberapa waktu yang lalu, soal pembagian bentuk akar ini selalu muncul sampai 1 atau 2 soal. Oleh karena itu kita akan menggali lebih jauh lagi tentang pembagian bentuk akar ini. Sesungguhnya pembagian bentuk akar ini adalah merasionalkan bentuk pecahan dari bentuk akar itu. Bentuk akarnya. Nah, untuk merasionalkan ini kita harus mengalihkan bilangan itu dengan sekawan dari penyebutnya. Sekali lagi, untuk merasionalkan itu, kita harus mengalihkan bentuk pecahan ini dengan sekawan dari penyebutnya. Kita fokus pada yang sekawan dulu, misalnya akar A. Ya, ini akar A. Ini sekawan dengan akar A. A plus akar B ini sekawan dengan A kurang akar B, gitu. Kemudian A dikurang akar B ini sekawan dengan A ditambah akar B. Apalagi penyebut yang sekawan tadi ini? Akar A ditambah akar B ini sekawan dengan akar A dikurang akar B. Apalagi akar A dikurang akar B ini sekawan dengan akar A ditambah akar B. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sekawan itu ini. Ya. Nah, konsep sekawan inilah yang kita gunakan dalam pembagian bentuk akar. Kita akan mengeksplor lebih jauh bentuk, ada 2 bentuk. Yang pertama C per A plus akar B, dan bentuk yang kedua adalah C plus bahagi C bahagi akar A plus akar B. Nah, 2 hal ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Jadi ada 2 persoalan yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama adalah C bahagi A plus akar B. Kita langsung ke contoh soal, ya, biar lebih jelas. Misalkan contoh itu adalah 2/3 kurang akar 2, atau tambahlah karena di sana tambah. Jadi yang dimaksud merasionalkan itu bagaimana bentuk penyebut ini, ya, dirasionalkan dengan tidak lagi kelihatan bentuk akarnya. Bagaimana menyelesaikan ini? Ini dikali dengan sekawan dari penyebutnya. 3 kurang akar 2 per 3 kurang akar 2. Kenapa harus 3 kurang akar 2 per 3 kurang akar 2? Kenapa tidak 3 kurang akar 2 saja? Karena nilai pembagian ini nilainya 1. 1 dikali soalnya ini, ya, 1 dikali ini, maka kembali ke bentuk soal. Itu sebabnya perkalian itu dalam bentuk
pembagian juga yang nilainya 1. Lanjut. Oke. Sekarang kita perkalian faktor. 2 kali 3 kurang akar 2. Dibuat aja dulu begini. 2, 3 kurang akar 2. Gitu. Bahagi. Yang bawah ini perkalian faktor. 3 akar 2, 3 kurang akar 2. Lalu lanjut. Boleh dikalikan masuk angka 2 ini. Boleh dibiarkan dulu dengan merasionalkan dulu bentuk penyebut akar ini. Ya. Jadi ini tetap saja dulu. Ini 3 kurang akar 2 dibahagi. Ini perkalian faktor ya. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 dikali akar 2. 3 akar 2. Ini bentuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Ya. Tandanya apa? Di sini positif dikali negatif, berarti negatif. Akar 2 dikali 3, ini sama, 3 akar 2. Tandanya apa di sini? Karena ini positif dikali positif, berarti di sini positif. Atau tambah dikali tambah, ya tambah. Kemudian yang berikutnya, akar 2 dikali akar 2. Ini sama dengan akar 4. Tandanya apa? Tambah kali kurang, positif kali negatif, di sini negatif. Dalam pembagian ini ada yang bernilai 0 dan ada bentuk yang bisa dicabut akarnya atau diambil hasil akarnya. Yang bernilai 0 itu ini dengan ini. Sedangkan yang ini nilainya 2 karena akar 4 sama dengan 2. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Sama dengan 2 kali 3 kurang akar 2 dibahagi. Sudah ada yang 0, berarti 9 kurang 2. Ini diperoleh 2, 3 kurang akar 2 dibahagi 7. Ya, karena 9 kurang 2 nilainya 7. Ya. Mau disederhanakan boleh, mau tidak disederhanakan boleh, sampai di sini sudah cukup. Tapi jika disederhanakan sampai tidak bisa lagi dirubah, berarti 2 kali masuk. Berarti 6 dikurang 2 akar 2 per 7. Ini berarti 6 bahagi 7 dikurang 2 akar 2 per 7. Ini hasil terakhir dari operasi pembagian pada bentuk yang pertama tadi. A per B plus akar C. Ini bentuk yang ini ya. Ini contoh soalnya ya. Oke. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Ya, yang kedua tadi apa ya? Ini A per akar B ditambah akar C. Ini kita akan langsung pada contoh soal saja, biar tidak terlalu memakan waktu. Ya, jadi contoh 2 akar 3 ditambah akar 2. Bagaimana menyelesaikan bentuk ini? Ini dikali dengan akar sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Sama dengan ya. Sama seperti tadi, di sini 2 akar 3 kurang akar 2, yang bawah ini kita perkalian faktor. Tulis dulu biar tidak melakukan kesalahan pada saat mengali ya. Tambah akar 2 akar 3 kurang akar 2 gitu.
Kita lanjutkan di sebelah sini. Sama dengan 2 kali akar 3 kurang akar 2 dibahagi. Ini perkalian faktor ya. Jadi akar 3 kali akar 3 ini sama dengan akar 9. Kemudian akar 3 kali dengan akar 2 ya, tambah kali kurang, berarti kurang di sini. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Nah, ini bentuk akar 3 kali akar 2 ini adalah perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, yang merupakan bagian dari operasi bentuk akar. Kemudian ada akar 2 kali akar 3, tandanya tambah di sini. Ini juga akar 6, dan akar 2 kali akar 2 nilainya akar 4. Ya. Nah, tandanya apa di sini? Kalikan ini. Tambah kali kurang. Ini jadi kurang. Lanjut diperoleh 2 akar 3 dikurang akar 2 dibahagi. Ini akar 9 nilainya 3. Ini ada yang sama, nilainya jadi 0. Akar 4 ini berarti 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 3 kurang akar 2 per 1. Setelah dibahagi 1, tentu hasilnya adalah 2 akar 3 kurang akar 2. Ini hasil yang diperoleh dari bentuk yang kedua, contoh bentuk yang kedua. Jika bentuk ini mau disederhanakan lagi, 2 kali akar 3, ini 2 akar 3, 2 kali akar 2 dikurang 2 akar 2. Sampai di bentuk ini, penyelesaian ini tidak dapat lagi disederhanakan. Jadi ini penyederhanaan bagian paling akhir dari soal ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, karena operasi tadi adalah operasi penjumlahan semua, kita coba mengeksplor bagaimana kalau operasi itu pengurangan. Contoh, 2 akar 3 dikurang akar 5. Bagaimana menyelesaikan bentuk ini? Pertanyaannya, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Kalau ada soal semacam ini dikali dengan akar sekawannya, yaitu akar 3 ditambah akar 5 dibahagi akar 3 ditambah akar 5. Sama seperti proses yang tadi. Kemudian dilanjutkan 2 akar 3 ditambah akar 5 dibahagi, nah ini kali faktor, ini kali ini akar 9, ini kali ini tambah akar 15, kemudian ini dikali ini dikurang akar 15, selanjutnya akar 5 kali akar 5 kurang kali tambah jadi kurang akar 25. Kita lihat 2 akar 3 ditambah akar 5, ini ada akar 9 nilainya 3, ini 25 nilainya 5, yang ini 0. Oh, ternyata tersisa di sini 3 dikurang 5. Berapa 3 kurang 5? Ini sama dengan negatif 2. 3 kurang 5 negatif 2. Oh, ternyata ini bisa dibahagi. 2 bahagi negatif 2, tersisa negatif akar 3 ditambah akar 5. Inilah jawaban dari soal ini. Ya.
Oh, masih mau disederhanakan. Kalau masih mau disederhanakan, kali masuk negatifnya menjadi negatif akar 3 dikurang akar 5. Ini penyederhanaan paling akhir dari soal ini. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Selanjutnya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.